Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kadang kita bertanya bagaimana caranya beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim bisa menjadi orang yang seperti itu. Kadang kita juga bertanya bagaimana Maulana Al-Habib Lutfi bisa menjadi manusia yang luar biasa. Kadang kita bertanya bagaimana Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa menjadi ulama yang luar biasa. Sebetulnya ada 3 hal paling tidak yang bisa kita lakukan untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Yang pertama adalah ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan posisi ulul ilmi ini menjadi posisi yang ketiga setelah Allah memuji dirinya sendiri, kemudian para malaikat, dan kemudian yang disebut oleh Allah adalah ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisth. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu ini adalah orang-orang yang luar biasa. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Oleh karena itulah kalau kita ingin mengikuti jejak para beliau-beliau ini, yang saya sebut tadi misalkan Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi, apalagi sekelas Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama terdahulu, maka mari kita mencari ilmu. Maka mari kita terus mengaji. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang amaliyah. Ini yang juga sulit kita lakukan, berat kita lakukan, tentang amaliyah. Bagaimana ilmu-ilmu itu tidak hanya sekedar kita dapat tetapi kita aplikasikan. Ketika ada satu teori yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, maka kita tidak hanya sekedar mendengar teori itu tetapi mengaplikasikan teori itu. Saya contohkan adalah beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong misalkan. Beliau ini setiap kali ketika mau masuk bulan Ramadan, maka kemudian memanggil seluruh pemilik toko dan warung yang ada di sekitar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Ketika mereka ini dipanggil masuk ke dalam, kemudian beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh ini mengatakan bahwa tutup toko kalian supaya Ramadan bisa beribadah dengan khusyuk. Tetapi yang luar biasa adalah beliau tidak melupakan tanggung jawab secara sosial beliau. Tidak hanya menyuruh untuk menutup toko atau warung, tetapi beliau memberi sangu, memberi uang saku kepada toko-toko itu, kepada pemilik warung itu, yang mana sangu ini bisa mencukupi kebutuhannya selama di bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Oleh karena itulah amaliyah ini menjadi satu tingkatan yang lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu yang sudah didapat maka kemudian wajib diamalkan. Saya teringat satu makalah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Oleh karena itulah ketika ilmu ini ingin bermanfaat maka harus terus diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang istiqomah. Ketika kita ingin mengikuti jejak-jejak beliau, misalkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, orang-orang yang luar biasa itu, maka istiqomah menjadi satu kunci yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Istiqomah ngajinya, istiqomah amaliyahnya, istiqomah ibadahnya, dan lain sebagainya. Ini saya pikir yang perlu kita lakukan kalau kita ingin mengikuti jejak-jejak para alim, para ulama kita. Baik,
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.